Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di segmen yang gue masih belum tahu namanya, jadi langsung aja selamat menyaksikan. Halo penduduk bumi sekalian, kenalin gue Wildan, dan sebelumnya gue adalah orang yang sangat suka mengeluh. Di bumi yang penuh absurditas serta berbagai keluhan ini, di mana orang-orang merasa bahwa dunia ini tidak adil, di mana banyak orang-orang yang sudah muak dengan apa yang mereka lihat, orang-orang sudah benci dengan semua yang terjadi, di mana orang-orang mengeluh tentang hasil yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan apa yang mereka usahakan, dan sebagainya. Dalam keadaan yang seperti ini, gue justru menemukan orang-orang yang tenang menghadapi segala problematika dalam berkehidupan ini, cuy. Gue kagum gitu melihat respon mereka ketika mereka dihadapkan dengan berbagai ujian dan masalah di dunia di kehidupan ini gitu. Bahkan ada beberapa yang justru bahagia dalam menghadapinya. Gue jadi mikir, kok bisa ya mereka setenang itu gitu. Apakah semua keresahan ini muncul karena keterbatasan fasilitas yang mereka miliki? Ternyata tidak, teman-teman. Semua keresahan ini sifatnya global, terjadi ke semua lapisan masyarakat, mau hidup lu berkecukupan atau tidak, mau lu besar atau kecil, mau lu dewasa atau remaja, semua sama gitu. Kadang yang berkecukupan mengeluh tentang tidak adilnya dunia, kadang juga ada yang sama-sama berkecukupan tapi dia bahagia gitu cuy. Yang miskin pun begitu, yang dewasa, remaja, sama aja gitu semua cuy. Ada yang tenang, ada yang panik gitu. Gue adalah orang yang suka penasaran, Pak. Bahkan ketika melihat hal kecil pun yang menurut gue sendiri itu tidak penting, tapi kadang kayak gue harus tahu ini gitu. Dan rasa penasaran inilah yang bikin gue nemu tentang orang-orang yang tenang ini, yang bahkan bahagia gitu dalam menjalani masalah dalam berkehidupan tadi. Mungkin tidak semua menerapkan ilmu ini, tapi gue rasa banyak yang menggunakannya, walaupun sebenarnya mereka gak sadar ilmu ini tuh ada namanya gitu. Namanya pun keren, Pak. Namanya itu dichotomy of control. Sebenarnya hal seperti ini sudah dijelaskan bahkan lebih lengkap dalam agama Islam. Cuma gue terlambat menyadarinya. Mungkin benar kata Gus Bahak bahwa orang-orang kayak kita itu gak bakat jadi ulama gitu. Dikotomi kendali ini adalah ilmu dasar dalam filsafat stoikisme yang menjelaskan tentang cara mengendalikan fokus kita dengan cara memisahkan sesuatu yang bisa kita kendalikan dan yang tidak dapat kita kendalikan, yang dalam Islam kita sebut sebagai ikhtiar dan takdir. Jadi segala hal dalam dunia ini itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan seperti diri kita, sikap kita pada orang lain, benar enggaknya kita bekerja, usaha kita, dan respon kita, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti orang lain, sikap orang lain pada kita, feedback yang kita dapat dari bekerja, respon orang lain, dan seterusnya. Ketika gue tahu ini, yang langsung gue pikirkan adalah kenapa kita gak fokus di hal-hal yang bisa kita kendalikan ini aja ya. Bahkan setelah itu pun gue pikir mungkin kita berusaha semaksimal mungkin menaruh kebahagiaan kita di faktor internalnya, yaitu hal yang bisa kita kendalikan tadi. Karena sebaliknya, jika kita fokus ke faktor eksternal, yaitu hal-hal yang tidak bisa hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, atau bahkan kita menggantungkan kebahagiaan kita di situ, maka ketika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita akan sangat sedih, Pak. Bahkan mungkin akan sangat sulit atau akan mustahil buat kita memperbaikinya. Karena itu benar-benar di luar kendali kita, dan itu semua akan mudah jika kita melakukan sebaliknya. Contoh, ketika gue bikin video ini, yang ada di ranah gue atau yang bisa gue kendalikan adalah skrip yang gue buat, pengambilan videonya, dan editan gue. Itu semua dalam kendali gue, Pak. Dan gue pun akan tenang atau bahkan akan senang jika pengambilan video atau editan gue itu maksimal. Bahkan jika gue gagal pun, sedih mungkin iya, tapi masih bisa gue perbaiki, cuy. Tapi jika yang gue fokuskan itu
apresiasi orang tentang video gue, atau ketika yang gue harapkan itu validasi dari orang-orang, yang mana itu semua gak bisa gue kendalikan dan gak bisa gue atur. Mungkin iya gue akan bahagia kalau hasilnya sesuai dengan apa yang gue harapkan tadi. Tapi jika tidak, gue akan sedih, Pak. Dan bagaimana cara memperbaikinya gitu? Bagaimana cara mengendalikan hal-hal yang tidak bisa lu kendalikan, dan bagaimana caranya mengatur hal-hal yang tidak bisa lu atur gitu, Pak. Contoh nyatanya, sekuat apapun lu berusaha baik buat orang-orang, atau lu bahkan berusaha untuk tidak sama sekali merugikan orang-orang, bahkan semisal lu sampai-sampai lu korbankan perusahaan, tenaga, dan biaya yang lu punya hanya untuk tidak merugikan orang lain, percayalah Pak, tetap akan ada orang-orang yang melihatmu sebagai seseorang yang jahat. Entah apapun motifnya, akan ada orang-orang yang melihatmu sebelah mata, Pak. Akan ada orang-orang yang tidak tahu, bahkan tidak mau tahu tentang kebaikan yang lu buat. Karena manusia cenderung melihat apa yang ingin mereka lihat. Terdengar kejam, iya. Terdengar jahat, iya. Tapi realitasnya seperti itu, teman-teman. Itu hukum alam yang Allah ciptakan, yang tidak bisa sama sekali kita sentuh, apalagi mengaturnya gitu. Maka pilihan terbaik menurut gue yaitu tadi, pindahkan kebahagiaan lu ke hal-hal yang bisa lu kendalikan, dan terima segala kemungkinan dari hal-hal yang tidak bisa lu kendalikan, cuy. Menerima takdir itu bukan berarti menyerah, cuy, tetapi berdamai dengan hidup. Ketika ini benar-benar kita terapkan in real life, teman-teman, trust me, percayalah, lu akan menjalani segala problematika di dunia ini jauh lebih tenang dan damai dari sebelumnya, cuy. Lu akan memandang sekitar dengan sabar, bahkan dengan senyuman. Jadi kesimpulannya adalah, apa yang melewatkan kita berarti bukan takdir kita, dan apa yang akan menjadi takdir kita tidak akan pernah melewatkan kita. Jadi begitu. Gue paham, teman-teman, ini bukan hal yang mudah, ini bukan hal yang bisa plug and play gitu. Untuk merealisasikannya pun tidak semudah mengatakannya. Tapi gue percaya perubahan itu tidak datang dari luar, sih. Perubahan itu datang dari diri lu sendiri, Pak. Karena yang di luar itu hanya pemicunya saja, dan keputusan untuk berubah itu tetap ada di tangan lu, cuy. Lu gak sendirian. Sekurang-kurangnya dan setidak-tidaknya lu masih punya Tuhan, dan mungkin teman atau keluarga yang masih mendukung lu. Even if you don't have anything, you still have yourself, cuy. Jadi lakukanlah yang terbaik dan bersiaplah untuk yang terburuk. Oke, jangan lupa subscribe. Gue Wildan, and see you next time.